Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua saudaraku. Kali ini kita kedatangan tamu terhormat Pak Dance ya, yang semoga sehat selalu ya, yang kita semua sama-sama tahu Pak Dance. Sudah berapa tahun Pak Dance ya mualaf ya? Sudah 2 tahun lebih, Pak. Sudah 2 masuk ke 3 tahun jalan ya. Dan alhamdulillah semoga istiqomah dalam mengarungi kehidupan tetap dalam iman Islam. Oke, Pak Dance sehat selalu nggih? Ya, sehat-sehat. Keluarga sehat juga semua? Ya, keluarga juga sehat. Ya, alhamdulillah, dan semoga satu waktu kita bisa bersua lagi. Ya, biasanya kami ngobrol bareng dengan Pak Dance ini ya. Oke. Oke Pak Dance, gimana tadi pertanyaannya? Bisa diulang, saya kurang kopi lagi sibuk dengan perangkat. Ya. Gini, Pak Gus Bestik ini, ya sebetulnya apa ya? Gus Bestik atau? Iya, Oh ya. nama kalau di dalam sastra itu kan ada yang disebut nama pena ya. Kalau di dunia virtual ini nama apa ya? Kalau di dunia maya kan lebih dikenal Gus Betik. Kalau acara-acara resmi ya Subandi T Sukoco itu terlalu resmi Pak Dance. Yang enaknya Gus Betik. Ya, saya panggil saja Ustadz Gus Betik. Ya. Gini Pak, saya bukan menanyakan sesuatu, tetapi justru saya salut kepada Bapak, seorang ustadz yang memiliki ilmu tentang agama, ya selain dalam tentang ilmu Islam, Islamologi, dan juga banyak tahu tentang Kristologi. Nah ini kelebihannya Bapak, dan dalam siar dakwah itu dan diskusi itu ya tidak menyerang, tidak menyalah-nyalahkan ya kitab orang lain, dan tidak juga pernah saya temukan memfitnah sesembahan agama lain. Nah itu kelebihannya Pak Gus Bestik. Ya. Nah, saya sendiri ketertarikannya begini. Seorang muslim kok bisa ya menguasai Bible. Nah itu, apakah memang Bapak pernah berkecimpung ya dalam dunia teolog Kristen? Apakah pernah belajar secara resmi atau cuman lewat literatur? Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Dance ya. Sebetulnya ceritanya itu panjang, tapi akan saya bypass, saya potong di tengah saja ya. Tentang awalnya akan mungkin nanti ada momen tersendiri. Jadi intinya begini, aku tuh bisa dikatakan gagal ya dalam kehidupan ini, gagal. Karena apa yang aku cita-citakan ketika kuliah dulu itu tidak terwujudkan ya. Seandainya terwujudkan, mungkin aku tidak memasuki dunia dakwah. Jadi kalau dikatakan apakah aku ikhlas dalam melakukan dakwah ini, aku juga nggak bisa menjawab ya. Apakah ikhlas atau tidak, karena sebetulnya jujur saja aku bilang itu sebuah pelarian. Jadi aku bilang tidak ada dalam sebuah kerangka berpikirku untuk menggeluti dunia dakwah. Dulu ketika kuliah zaman aku itu Pak Dance, itu kan kami dulu gelarnya insinyur gitu ya. Gelarnya insinyur. Baru aku ini kalau nggak salah aku ini gelar insinyur terakhir. Karena setelah itu dia berubah menjadi ST, sarjana teknik gitu ya. ST. Kalau sekarang kan insinyur sudah nggak ada, sudah ST sekarang, tinggal sarjana teknik apa tuh belakangnya ada penjelasannya. Dulu waktu kuliah itu kan zaman aku loh ya, jangan zaman sekarang. Insinyur itu kan mahal dan itu prestis banget. Artinya ada dalam benak pemikiranku begitu selesai ya kita melamar pekerjaan itu starting pointnya sudah menjadi supervisor gitu.
Kalau prestasi kita bagus, bisa menjadi 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan tergantung kebijakan perusahaan dia menjadi manajer. Bagus lagi 5 tahun ke depan bisa menjadi general manager. Itu yang ada dalam otak kesadaranku saat itu. Jadi duniawi sekali ya, tidak akhirat, duniawi sekuler lah ya, sekuler. Waktu di sholat ya sholat, waktu puasa ya puasa ya, waktu zakat, tapi tidak ada kepedulian terhadap dunia dakwah. Dulu idolanya itu ada dua, ada sosok dari Sulawesi Selatan nggak salah, yaitu Bapak Tandri Abeng yang terkenal dengan istilahan manajer 1 miliar. Sebentar Bapak, saya ada telepon. Oke, sebentar. Mas Ipung telepon. Sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Aku lagi podcast sama Ustadz kita ini, sama Pak Dance ini. Gimana? Mungkin bisa di rumah. Ini aku lagi online dengan. Oh, kamu nonton juga? Muktamar aku sendiri nggak ngikuti, ada muktamar apa nggak ngikuti. Nanti tak lanjut. Ini lagi Pak ngangkat telepon, oke? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikirain Mas Ipungnya aku ada di Makassar, Pak Najib. Oke. Setelah itu ternyata lamar sana lamar sini gagal ya. Oke, ceritanya singkat, gagal gitu ya, gagal. Duniawiku gagal gitu. Nanti itu lengkapnya bisa dalam edisi lain. Akhirnya tahun setelah reformasi itu Pak Dance, kan semua regulasi berubah. Ya. Regulasi apapun banyak yang berubah, peraturan-peraturan berubah. Maka akhirnya tahun 2005 itu ya, lahirlah sebuah organisasi dakwah yang disebut dengan Arimatea ya. Advokasi, rehabilitasi, imunisasi akidah terpadu, efektif dan aktual. Dan aku merasa cocok karena apa? Karena kebenaran itu kan harus diuji gitu. Jadi mungkin jiwa eksakku terlalu kental ya, karena memang seorang yang menempuh dunia pendidikan teknik itu eksaknya kental banget. Sebuah kebenaran itu harus diuji. Cocok ini dengan lembaga dakwah Arimatea, selalu menguji lewat diskusi-diskusi ilmiah di kampus-kampus. Dulu kan satu-satunya Arimatea sebelum ada yang lain, dan alhamdulillah sekarang banyak ya lembaga dakwah yang seperti Arimatea ini, dan semoga sukses semua ya, karena teritorial kita itu kalau dulu 27 provinsi, sekarang nggak tahu berapa provinsi, itu nggak mungkin bisa dihandle oleh satu organisasi dakwah. Sekarang banyak ya, dan kita terima kasih, dan apologetnya juga banyak gitu. Jadi ada kebutuhan yang ketemu antara aku yang suka menguji kebenaran dan ada sebuah lembaga dakwah yang mainnya di diskusi-diskusi itu menguji kebenaran. Pak Jepri silakan naik, Pak Jepri. Ustadz Jepri silakan naik. Ini ada tamu terhormat kita, Pak Dance dari Sulawesi tapi utara ya. Oke, aku lanjut Pak. Di sanalah awalnya aku masuk dunia dakwah. Gitu. Karena apa? Gitu ya. Karena yang duniawinya ingin meraih jabatan manajer dan general manager itu gagal. Gitu. Seandainya aku masuk dalam dunia katakanlah dunia bisnis, mungkin aku yang nggak peduli juga sama dunia dakwah. Makanya ketika aku diundang Rumah Quran, panitianya tanya, ya aku jelaskan apa adanya. Makanya panitianya bilang berarti Gus Beti ini tersesat, tapi tersesat di jalan yang benar katanya. Karena menurut dia tersesat itu orang yang menempuh perjalanan yang tidak dia pilih sebetulnya gitu. Jadi aku tidak memilih dunia dakwah. Jadi mengalir aja ya, dan akhirnya masuk dunia dakwah. Nah, oke. Itu anunya, introduction-nya. Berikutnya Pak, yang jenengan sampaikan tadi. Aku juga sebetulnya mengalami masa-masa apa yang teman-teman alami ya. Ya, permintaannya nggak bisa Gus program diri kreator.
Nggak ngerti Pak Dace, itu ada yang mau masuk gini Pak Dace, permintaannya nggak bisa Gus, program diri kreator, gimana itu Pak? Oh, nggak bisa masuk, Pak. Cuman ini sistem dua orang ya, pasti nggak bisa masuk mereka. Nggak tahu ya, yang ada tiga atau empat itu mungkin diatur lagi. Bisa kalau kalau bisa dialog empat orang bisa juga, cuma diatur lagi. Oh iya iya iya. Ya sudah. Maaf Pak Ustadz Jeffrey ya, ini hostnya gaptek ini nggak bisa ngatur. Jadi mungkin nanti setelah aku diskusi sama Ustadz kita ini ya, bisa kita nggak tahu gimana caranya kita gabung supaya teman-teman yang mau naik bisa naik gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz Jeffrey ya. Oke, aku dulu gitu Pak Dace ya, bahwa aku kerangka berpikirnya itu menang kalah. Awal aku mengalami masa-masa seperti itu. Jadi dia menyerang dan menyerang. Salah. Itu lama ya, bisa lima tahun atau lebih ya masa-masa itu. Cuman akhirnya aku tersadarkan, la ikraha fiddin, agama itu tidak bisa dipaksakan. Agama itu cuman dijelaskan. Jangankan kita, para nabi saja itu tidak bisa menjadikan orang kafir menjadi beriman. Yang bisa hanya menyampaikan informasi tentang iman. Nanti orang itu sendiri yang menentukan sikap apakah dia akan sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, atau sami'na wa asoina, mendengar dan mengingkari. Itu pilihan di mereka. Dari kesadaran itu aku berubah cara dakwah. Tidak lagi menang kalah, tapi benar salah. Nah, ketika benar salah itulah aku hanya menyampaikan ya, ini sudah saya sampaikan begini, mau diterima monggo, tidak monggo, dan kita saling menghormati. Jadinya begitu Pak Dante. Makanya sekarang kalau tidak semua permintaan diskusi entah itu online offline yang diajukan sama aku seperti kemarin itu aku terima, enggak, aku lihat-lihat orangnya gitu ya. Aku sudah melampaui fase-fase yang kerangka berpikirnya menang kalah. Dan kalaupun ada sekarang teman-teman kita, terutama dalam apologetik Islam ya, masih dalam parameter menang kalah, artinya pokoknya Kristen hajar, di luar Islam hajar, serang. Itu aku bisa memaklumi ya, karena aku juga dulu masuk dalam fase-fase itu. Tetapi nanti satu saat itu akan berpindah seperti yang aku alami. Aku sekarang sudah melampaui atau meninggalkan fase-fase itu, sehingga seperti yang Pak Dace lihat, aku hanya menyampaikan Islam itu begini, Kristen itu begini, setuju monggo, nggak setuju nggak masalah, tanpa harus karena kalau orang itu diserang, kita kan mendakwah itu, jangan sampai orang yang kita beri dakwah itu tersakiti atau tersinggung gitu. Jadi ada dua yang harus dimenangkan. Secara keilmuan harus kita menangkan, juga secara komunikasi hati itu juga harus kita menangkan. Artinya jangan sampai kita menyampaikan kebenaran tapi orang yang mau menjadi sasaran penyampaian dakwah kita itu tersakiti gitu. Itu kontraproduktif justru ya. Itu yang bisa aku alami ya. Dan kemudian masalah keilmuan, aku orangnya otodidak aja. Otodidak, meskipun ini ceritanya panjang lagi ya. Aku dari usia kanak-kanak itu aku sudah terbiasa dengan teman-temanku yang berbeda agama ya. Jadi dalam usia aku sejak kecil sudah mencari Tuhan ya. Itu ceritanya panjang lagi, nanti kawan-kawan kita diskusi. Aku sejak kecil sudah mencari Tuhan ya. Sehingga aku bertanya kepada mama, dan mama juga mendiamkan, mungkin dipikirnya anak kecil tanya-tanya Tuhan gitu, atau mama sendiri kebingungan untuk menjawab apa ya. Jadi, dan itu juga ternyata menurun ke Grahito, anak laki-lakiku, dia pernah waktu masih TK tanya mamanya tentang Tuhan itu di mana gitu. Jadi memang suasana seperti itu, dan aku sudah akrab sejak kecil. Aku sudah terbiasa dengan lagu Malam Kudus. Jadi kalau teman-teman Kristenku itu sekolah minggu masuk ke ruangan,
aku melihatnya, mendengarnya, menikmati lagu itu dari jendela. Jadi aku lihat jendela, kepalaku dari mulai dada itu masuk ke ruangan, tapi ke dada ke bawah itu ada di luar jendela. Aku nunggu teman-temanku sampai selesai mereka sekolah minggu ya. Itu setelah mereka selesai kami bermain bersama lagi gitu. Jadi yang namanya toleransi itu aku sudah aplikatif sejak usia dini gitu. Jadi aku sangat menghormati pilihan-pilihan orang atas agama, dan keberagamaanku itu juga dibangun atas dasar pencarian ya. Begitu juga tentang Alkitab. Aku belajar otodidak ya. Tanya tentu, tetapi itu sangat terbatas, dan aku juga kan sulit menemukan orang-orang yang cukup kapabel untuk aku tanya gitu ya. Jadi tidak Pak Damce. Meskipun ini di kontrakan rumahku ini kami satu RT dengan sekolah Alkitab. Ya, sekolah Alkitab. Jadi di sini juga di daerah Batu ini banyak sekolah-sekolah yang Katolik dan yang Protestan gitu. Jadi aku tidak belajar kepada sosok orang secara khusus, aku otodidak. Dan Bible itu dulu aku baca per kasus. Dan Bibelku itu juga dikasih oleh seorang mualaf yang namanya Mas Randy Tanjaya ya. Ketika dia mau diberangkatkan untuk sekolah lagi di Filipina, ceritanya lain, nggak tahu gimana. Dia justru bersahadat, akhirnya dia mualaf. Dan Bibelnya diberikan ke aku. Bibel itulah yang menjadi kenang-kenangan, yang menjadi aku belajar. Aku belajarnya dulu tematik, per kasus. Misalkan kasus penyalipan, semua tentang penyalipan aku pelajari. Tetapi itu membuat aku bingung. Aku nggak tahu peta. Karena dia per kasus ya. Akhirnya aku metodologinya aku rubah dengan membaca seluruh Alkitab ya. Seluruh Alkitab itu aku baca, sehingga kalau aku diskusi dengan teman-temanku, aku tahu dia ada dalam peta mana. Pertama tentunya peta perjanjian lama atau perjanjian baru ya. Ulangan, bilangan atau yang mana, Imamat atau yang mana, yang Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul yang mana, kita tahu. Jadi akhirnya aku merubah sistem belajarku, aku membaca keseluruhan. Jadi intinya dari mana aku belajar Alkitab? Ya dari apa yang diberitakan oleh Kanjeng Nabi, yaitu ikro, bacalah lewat membaca ya. Jadi di situ Pak Damce ya, akhirnya melahirkan sebuah kesadaran. Kita hanya menyampaikan, dan aku berusaha tidak menyerang. Makanya kalau teman-teman Pak Damce lihat video-videoku ya di channel YouTubeku, itu semua aku sampaikan apa adanya ya, dan kalau memang tidak setuju silakan dihadapi secara ilmu, jangan secara hukum. Kalau secara hukum bisa berakhir nanti ilmu dihadapi dengan ilmu. Bahkan aku ada satu channel, di channel YouTube itu satu kajian yang aku mengatakan aku membela Paulus. Itu banyak yang kebingungan, loh kok Gus Betik membela Paulus ya. Maka aku jelaskan, yang aku bela itu konsep teosnya. Karena Paulus itu masih menjunjung tinggi syahadat sema. Paulus bukan Tritunggal, Paulus bukan Oneses. Dia masih seperti bagaimana Yahudi membangun konsep teosnya, Allah yang tunggal. Masalahnya kan nanti ada kekacauan bahasa, apa itu Tuhan, apa itu Allah gitu ya. Seperti di surat Korintus, bagi mereka memang banyak Allah, bagi kita hanya satu Allah saja dan satu Tuhan saja. Jadi jelas Allahnya satu, Tuhannya satu. Sementara Tuhan itu menjadi problematika tersendiri dalam kaidah bahasa kita. Kalau kita bermodalkan kamus itu repot, seolah-olah Tuhan dan Tuhan itu dua yang berbeda, satu transenden, satu imanen. Itu kan kamus. Tapi kalau kita tarik ke belakang tahun 1668 secara bahasa, itu akan terjelaskan bahwa Tuhan itu ya Tuhan gitu. Jadi seperti itu Pak Damce. Mungkin ada yang kurang jelas bisa bertanyakan lagi. Matur nuwun, terima kasih Pak Damce, semoga sehat. Iya, luar biasa Pak. Ya, saya sendiri ada yang nanya-nanya pada saya, apa alasannya Anda itu mualaf? Ya, sudah berapa lama mualaf? Ya, gitu. Nah, pada dasarnya ya, saya ini sebetulnya bertumbuh karena nasihat orang tua.
Ya, kami awalnya itu hidup di salah satu desa. Yang awal pertama desa itu ya 100% Kristen. Ya, 100% penduduknya Kristen. Ya, cuman akhir-akhir ini ya tidak banyak. Itu. Nah, Pak Dace, setahu sebentar, Pak saya Dace. orang tua saya itu adalah orang baik. Sebentar Pak Dace. Satu ketika saya nanya, Halo Pak Dace, sebentar Pak Dace, saya potong sebentar. Untuk teman-teman yang di bawah, ya. mohon maaf, saya tidak bisa menaikkan Anda karena ini programnya gimana? Program apa namanya Pak Dace ini? Ini match ini ada match ini match. iya net ini hanya Iya. hanya dua yang bisa komunikasi ngobrol gitu ya. Jadi mohon maaf. Nanti kalau kita sudah selesai kita buka diskusi-diskusi sebagai mana biasanya kalian semua silahkan untuk naik. Sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman yang mau naik nggak bisa naik karena ini memang terprogram hanya untuk dua. Untuk bagaimana bisa 4 itu aku nggak ngerti, Pak Dance yang lebih ngerti daripada aku. Oke, dilanjut Pak Dance. Monggo silakan Pak. Gini, saya waktu itu kira-kira usia SD ya. Saya iseng-iseng nanya kepada ayah saya, ya, Pak, kira-kira Muhammad itu ada di mana sekarang? Ya, waktu itu saya nanya gitu. Nah, ayah saya itu seorang Kristen ya yang baik, penginjil, dan dia tidak pernah mengenal Islam, tidak pernah mempelajari ilmu tentang Islam. Ya, ayah saya hanya membaca Bible. Tapi tiba-tiba kok saya tergerak nanya, menurut Bapak kira-kira Muhammad itu di mana posisinya? Ya, ayah saya jawab gini. Sekarang dia berada pada satu posisi yang paling mulia. Ya, gitu. Ya. Nah, sebetulnya sih masalah ketuhanan itu ya, dalam kekristenan itu tidak semua mengakui ya bahwa Yesus itu adalah pencipta, Yesus itu adalah sesembahan, Yesus itu adalah Tuhan, tidak. Termasuk ayah saya tidak pernah mengenal Islam, tidak pernah belajar tentang ilmu Unitarian. Tetapi dia mengajarkan kepada kami anak-anaknya itu mengungkapkan bahwa Yesus itu bukanlah Allah itu, Yesus itu bukanlah Yahweh itu, tetapi ya roh Yahweh itu menguasai Yesus. Nah itu setahu saya apa yang disampaikan oleh ayah saya, dan sampai sekarang saya masih ya ingat apa yang disampaikan oleh ayah saya. Nah gitu. Kalau masalah dakwah itu sebetulnya saya sejak SMP itu sudah memberitakan Injil, karena waktu itu ya guru agama kalau mengajar tentang agama, sebelum dia mengajar agama ada ibadah. Lalu guru agama nanya siapa yang suka pimpin ibadah khotbah, ya saya angkat tangan. Nah setiap kali ngajar saya suka khotbah. Jadi kesukaan khotbah itu sudah sejak dini, sejak usia SMP. Nah gitu. Tamat SMA ya, saya masuk sekolah Alkitab. Sementara belajar sekolah Alkitab, ya saudara saya di salah satu universitas mengajak saya untuk kerja. Akhirnya dites, saya lulus sebagai pegawai negeri gitu. Nah, sekarang saya ini sebetulnya ya pensiunan gitu. Pas saya pensiun langsung saya mualaf. Ya. Nah, kenapa saya sebagai pendeta disebut penginjil dan sebagainya? Karena ya
keinginan untuk menjadi pelayan itu memang sudah sejak dini, ya. Walaupun saya sebagai pegawai negeri, tetapi saya suka kembangkan ilmu saya, gitu. Namun selama saya pegawai negeri, tiba-tiba ada panggilan untuk kuliah di Universitas Erlangga, ya. Tempat selesai, lalu saya lanjut lagi, ya. Sementara kerja sebagai pegawai negeri, kuliah sore, ya, sampai selesai teologi, ya. Waktu kami link dengan Departemen Agama, ya. Di zaman itu ijazah kami ditandatangani oleh dirjen, ya. Dan waktu kuliah juga dan ujian skripsi saya masih ingat, ya. Selain para dosen menguji, ya, dirjen juga menguji. Nah, demikian. Ya, seperti itu saya juga, ya, pernah memimpin, ya, jemaat, dan akhirnya saya, ya, terlibat penginjilan, bahkan juga saya pernah mengajar di beberapa sekolah Alkitab bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan pernah mengajar Islamologi. Sebelum mengajar saya belajar. Nah, disitulah ketertarikan untuk belajar. Jadi selama saya pendeta, ya, sebetulnya dalam SK saya itu, ya, sudah 17 tahun saya sebagai pendeta. Namun kalau saya lihat, ya, ada SK-SK yang awal, sebetulnya saya lebih dari 17 tahun sebagai pelayan, ya, sekitar 25 tahun. Tetapi SK saya sebagai pendeta, saya hitung sampai saya mualaf itu 17 tahun. Nah, kesimpulannya, ya, 10 tahun terakhir pada saat mualaf, saya sudah mulai, ya, membenarkan ajaran Islam itu. Karena kenapa? Karena mulanya, ya, Allah menunjukkan mujizatnya kepada Musa, dan Allah menyampaikan firman kepada Musa, Musa sampaikan kepada umatnya itu searah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Misalnya kiblat, sebelum masuk tempat ibadah, basuh kaki dan tangan, itu dilakukan oleh orang Yahudi. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Misalnya Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus disunat di masa kecil. Matius pasal 4 ayat 2, Yesus puasa. Yohanes 13 ayat 1-17, Yesus mengajarkan basuh kaki kepada murid-muridnya. Matius pasal 26 ayat 39, Yesus berdoa, dia maju lalu sujud. Lalu Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengungkapkan mengenal hidup yang kekal itu, mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Dan terakhir saya temukan waktu Yesus diterangkan dalam Bible sebelum dia naik ke sorga, dia pernah mati dan dibungkus dengan kain lampin, kain putih. Semua itu dilakukan oleh orang-orang Muslim. Selama saya Kristen, selama saya pendeta, saya tidak pernah mengajarkan item ini. Bukankah Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Kata Bible. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Nah, di sini Yesus disebutkan sebagai jalan dan tujuan itu adalah surga. Tujuan itu adalah apa yang disampaikan oleh
Bapa di dalam Yesus, dan Yesus juga disebutkan ya khusus domba-domba yang hilang bangsa Israel. Dan apa yang dilakukan oleh Yahudi ya searah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Seperti Yahudi mengakui Tuhannya itu tidak pernah menjadi manusia. Tuhannya itu esa, Sang pencipta langit dan bumi. Ya, kalau Yahudi ya paham tentang Torah, Yesus juga mengajarkan Torah dan tidak membatalkan Torah, dan Torah hukum 10 hukum itu ada di dalam Al-Qur'an, walaupun itu ya terpisah-pisah, bukan berada pada satu surat atau bukan hanya berada pada satu pasal, tetapi terpisah-pisah. Namun ini utuh, genap. Nah, hal ini saya meyakini apa yang dilakukan oleh para nabi itu ya kita temukan dalam Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu sebagai perpanjangan tanganan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, para nabi-nabi ya sering kita temukan dalam Al-Quran. Menganggap bahwa Muslim itu adalah agama yang baik dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh ya, Yesus waktu ada di muka bumi ini, beliau ya berkhotbah dalam bahasa Aram. Nah, bahasa yang paling dekat dengan bahasa Aram itu adalah bahasa Arab yang dipakai oleh orang-orang Muslim. Ya, kalau kita perhatiin sekarang pusat budaya manusia yang tertua di muka bumi ini adalah Irak. Ya, Abraham berasal dari Irak. Bahkan Irak itu adalah salah satu negara Liga Arab. Nah, saya menganggap agama itu ya sesuatu yang diciptakan oleh Allah dari generasi ke generasi sampai pada zamannya Muhammad SAW. Kita ketemu caranya para nabi-nabi itu ketemu dengan caranya Islam ini. Bahkan juga ya Daniel juga ya, selain dia berkiblat, dia juga berdoa ya 3 kali sehari. Izin Pak, saya mau bacakan ya. Silakan Pak. Saya tidak mau menerasikan sesuatu yang tidak ada data. Ya, saya mau izin baca ya. Daniel. Ya. Ya. Ya, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Ya, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukannya. Seperti yang biasa dia lakukannya. 3 kali sehari. Apakah itu dilakukan oleh orang Muslim? Ya, mari kita mempelajarinya. Biasanya seorang pekerja sepenuh ya dalam seharian itu, maka dia menjamakkan. Jadi 5 waktu itu dijamakan menjadi 3 waktu. Atau seorang pelancong ya yang sering travel keliling dunia atau dari daerah ke daerah lain. Sekali lagi 5 waktu sehari itu dijamakan menjadi 3. Seperti 1 ya subuh, kedua zuhur dan asar. Jadi zuhur dan asar disatukan. Ketiga maghrib dan isya. Nah, ini juga disinggung dalam Al-Quran dan hadis.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa ya Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya ingin ceritakan kesaksian, boleh Pak? Boleh. Singkat Pak. saja. Pak Dance, Boleh. untuk Pak Dance, Boleh. tamu terhormat saya kami luaskan waktunya. Iya, saya pernah baca Pak gini. Ini buku seperti majalah, dalam literatur itu kisah nyata. Ada seorang Kristen, dia adalah pakar hukum, ya, doktor hukum, mengajar di salah satu universitas. Lalu di saat ulang tahunnya ada seorang menghadiahkan dia sebuah bungkusan. Dia buka, ternyata Al-Quran. Kristen ini penasaran, dia mulai mempelajarinya dari juz ke juz, dan akhirnya dia simpulkan ternyata ya dia belajar ilmu hukum, bermacam-macam buku, tata negara, politik dan sebagainya, ya tidak seperinci, tidak selengkap dengan apa yang dia temukan dalam Al-Quran itu sendiri, ya lengkap. Selain ilmu-ilmu umum, politik, negara, sosial, dan juga Al-Quran itu memuat aturan tentang pembagian waris, keluarga. Pada saat tidur dan bangun dari tidur, semua telah diatur dan juga disebutkan dalam doa bagian-bagian tertentu. Nah, berdasarkan ini dia mualaf. Sampai sekarang dia adalah seorang Kristen yang baik. Sebelum saya lanjut, mungkin Pak Ustadz Gus Betik mau menyampaikan atau mengoreksi atau ya kita mengalir saja Pak ya, silakan. Siap. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dance. Sebentar Pak, ini ada Sapu Jagat menanya izin Pak Dance di mana ayat sholat tiga kali sehari. Nah, memang tidak ada sholat 3 hari sehari, memang tidak ada. Cuman ada ya. Sebentar, saya mau ada mobile saya. Ini mobil saya lagi di casing. Cuma dengan jelas ada diungkapkan, mungkin Ibu Sudeti bisa mencarinya. Ya saya sudah kurang hafal ya kayaknya. Mendirikan sholat itu ya di ujung-ujung ya pagi dan siang, ya, dan kebaikan itu menghapuskan dosa, ya seperti ada ayat bilang begitu, ya. Maksud saya ada pada kitab Daniel, ya, Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11, ya 3 kali sehari Daniel berdoa, ya itu maksud saya, ya. Oke, lanjut Pak, lanjut. Oke Pak Dance, saya nggak terbaca ini pertanyaannya Sapu Jagat di tempat saya kok nggak tampil ya Pak Dance. Ya kita rileks mengalir. Apa yang ditanyakan Pak Dance? Ini di tempat saya cari-cari nggak tampil. Ada yang menanyakan izin Pak Dance di mana ayat sholat tiga kali sehari. Saya temukan pada Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 11. Ya. Pak, boleh ditampilkan HUT 114? Wah, ini yang saya tidak menguasai. Atau dibacakan saja? Untuk enggak, dibacakan saja. Oh, dibacakan 114. Boleh. Inilah Pak Dance gaptek ini. Surat HUT ayat berapa Pak Dance? Kalau tidak salah 114. Sebentar, ini karena bukan studio, jadi tetangga lagi
hidupnya sepeda motor jadi agak kacau aku pendapatnya saya. Surat Hud saya carinya itu. Nanti saya jelaskan tentang juga tentang Daniel tadi supaya yang bertanya tadi bisa mendapatkan tambahan penjelasan selain yang dijelaskan oleh Pak Dance. Surat Hud, sebentar Pak Dance, belum ketemu. Oke, surat Hud ayatnya berapa Pak Dance? 114. 114. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa aqimi sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yushibnas sayyi'at zalika dzikra lil zakirin ya. Mohon dipersorry kalau namanya itu makhrajnya tidak sebaik anak-anak pondok pesantren karena Gus Beti memang tidak pernah mondok ya gitu. Dan ini permintaan dari Pak Dance, aku bacakan terjemahnya. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam ya. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu maksudnya mengingat Gusti Allah ya. Zikir. Oke, itu Pak Darce, monggo. Ya, di situ kan disebutkan dirikan sholat pada ujung siang dan malam, dan siang dan sore, ujung siang dan sore dan malam. Jadi itu juga ada perintah sholat ya. Iya. Ya, betul sekali bahwa ini salah satu ayat dari sekian ayat ya, karena ayatnya itu tersebar nanti untuk Mas yang tanya tadi, Mas Sapu Jakar atau siapa, bisa merujuk ke channel Subandite Sukoco, channelnya Gus Becik di YouTube ya. Di sana tentang waktu-waktu sholat sudah dijelaskan ya, di breakdown sedemikian mungkin. Oke, yang menarik apa yang disampaikan dari kitab Daniel Perjanjian Lama oleh Pak Dance tadi itu ada minimal dua ya. Yang pertama yang menarik bahwa sholat itu sudah dilakukan oleh saudara tua kita Yahudi. Kalau mereka menyebutnya selota ya, atau dalam terjemahan yang lebih simpel disebut doa ya. As-sholatu ad-du'a, sholat itu adalah doa. RAI mungkin ingin mengambil sederhananya saja ya, berdoa gitu ya. Daniel itu 3 hari sekali ya. Jadi apakah itu diringkas atau tidak itu diskusinya lain lagi. Tapi yang jelas ada sebuah ibadah yang sudah diikat oleh ketentuan waktu. Kalau di dalam Islam kan 5 kali sehari, maka disebut pada waktu itu ada Arab biasanya penerjemah mengatakan Arab Badui gitu ya. Mereka tentunya orang yang tidak terpelajar, tidak seperti para sahabat ya. Para sahabat itu orang-orang yang terpelajar, terdidik, jadi kadang-kadang saling menguntungkan. Para sahabat itu kalau mau tanya kepada Kanjeng Nabi itu bahasa Jawanya ewo pekewu gitu ya. Ini pas nggak waktunya, tanya pas nggak gitu ya. Kalau Arab Badui itu enggak, karena mereka tidak terdidik, mereka tidak terpelajar, jadi bertanya itu ya mereka kalau mau tanya saja gitu ya. Baik, tanpa ada ewo pekewo. Dan ketika itu mereka turun dari gunung dan Kanjeng Nabi itu sedang suasananya sedang terik gitu ya, sedang panas, sedang ya rebah-rebahan santai lah ya di tengah teriknya matahari. Mereka tanya saja, nggak melihat suasana di tempat atau enggak waktu untuk bertanya ya. Dan itu menjadi sebuah keuntungan karena ada yang sungkan sahabat-sahabat untuk menanyakan. Itu ditanyakan oleh saudara-saudara kita dari Arab-Arab yang disebut dengan Arab Badui. Mereka tanya, kalau kami Islam, lalu apa yang harus kami lakukan? Maka Kanjeng Nabi menjawabnya dengan sebuah hadis, khomsa sholawatin fil yaumil wa lailatin. Jadi 5 sholat dalam 1 hari 1 malam, lailan ya.
khomsa sholawatin fil yaum, hari, siang hari, yaumil walailatin, dan malam hari gitu. Jadi kalau ini memang perlu teknologi yang kita sebut jam ya. Sekarang sudah diketemukan jam, jadi lebih enak menjelaskannya. Itu dalam 24 jam itu, yang siangnya 12 jam, malamnya 12 jam, total 24 jam, itu ada 5 kewajiban sholat atau sholat 5. Itu yang harus dilakukan apabila kita itu mengikuti ajaran jalan hidup yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu tidak bisa ditawar. Bahkan yang membedakan Islam dan kafir itu di sholatnya, ya. Sholat itu banyak, dalam konteks ini adalah sholat 5 ya. Tentunya sholat-sholat yang lain tidak dalam pembicaraan ini, nanti bisa kita bicarakan dalam waktu-waktu yang lain ya. Dan itu sudah didahului sebagai pendahulunya Yahudi, dan kita bisa menggali informasi itu seperti apa yang dilakukan Daniel. Sholat, cuman pada waktu itu 3 hari ya. Bukan 3 hari, 3 sholat, 3 kali melaksanakannya. Dan nggak boleh sembarangan ya, harus ada kiblat. Kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kiblatnya ya ke Makkah itu. Kalau saudara tua kita Yahudi, kiblatnya ke Yerusalem. Jadi nggak ngawur, nggak sembarangan gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa kita dapatkan dari penjelasan Pak Dance tadi ya, yang semoga Allah merahmatinya. Ada sholat, dan sholat itu dilakukan dengan mempunyai arah. Karena Daniel itu adalah Yahudi ya, maka arahnya, kiblatnya itu ke Yerusalem. Jadi tidak sembarangan mau menghadap kemana saja, nggak boleh begitu. Kecuali ada kondisi tertentu ya, seperti orang Islam kan diwajibkan menghadap ke Ka'bah yang ada di kota Mekah sana ya. Itu dalam kondisi normal. Tentunya lain ya, misalkan kita dalam perjalanan, gue nggak tahu ya, dari Indonesia ke Amerika itu berapa jam ya, kita tentunya nanti akan sholat di atas langit, di atas perjalanan, yang menghadapnya ya menghadap kemana saja boleh. Itu kondisi-kondisi tertentu. Cuman dalam kondisi normal ya, yang syariat menjelaskan, dia harus menghadap ke Ka'bah, dan itu juga dilakukan oleh Daniel ya. Ada benang merah. Maka tadi dengan penjelasan yang begitu banyak sampai dengan bagaimana seseorang itu diperlakukan ketika meninggal, ketika wafat, kita tahu bahwa Yesus atau Kanjeng Nabi Isa itu diperlakukan seperti bagaimana orang Islam melakukan jenazah, yaitu dikafani ya. Jadi tidak pakai jas, tidak sepatu atau segala macamnya. Itu perkembangan berikutnya dalam dunia kekristenan ya, tapi ya kita hormati saja, memang mereka mengambil kebijakan begitu ya. Kita hormati saja, ya sudah kalau memang begitu ya. Cuma kan kita berbicara berdasarkan informasi Alkitab, itu tidak begitu. Jadi dikafani ya, seperti orang Islam juga sekarang dikafani. Dan banyak tadi ya, bersuci sebelum sholat, berdoa, itu selota, itu Islam juga melakukan itu. Dan karena agama ini kan bukan sesuatu yang terpisah, semuanya itu berpijak kepada iman Bapak Abraham, milata Abraham atau mila Abraham atau mila Ibrahim ya, yang melahirkan 3 anak-anaknya, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi kalau ada sebuah yang terus dilanjutkan, yaitu berlanjut, atau ada perubahan syariat misalkan dari 3 waktu menjadi 5 waktu, ya kita ikuti saja. Tetapi sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, adanya benang merah kesamaan-kesamaan ini. Dan itu itu yang sepertinya nanti kalau Pak Dance merasa apa yang saya tangkap dari panjenengan salah, silahkan diluruskan. Itu yang aku tangkap dari Pak Dance. Pak Dance membidik adanya kesamaan-kesamaan, dan kesamaan itu terwariskan di dalam Islam, sehingga itu bukan satu-satunya mungkin ya, tapi salah satu yang membawa beliau kepada sebuah suasana baru dan kemudian menjadi mu'alaf. Itu Pak Dance komentarnya, monggo dilanjut. Iya. Saya tertarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya.
agama itu tidak dapat dipisahkan dengan caranya Abraham, ya ya. Nah, berdasarkan ini ya, saya temui ya apa yang dilakukan oleh Muslim itu ya hal-hal yang penting, hal-hal yang utama yang ada hubungan